Bab 1711 Blackwater dikalahkan. Ketika penguburan singular dengan enggan runtuh dan menjatuhkan busur biru es di medan perang, anggota Blackwater sekitarnya tercengang dan berbalik untuk menatap si Feng. Beberapa saat yang lalu, penguburan singular memiliki 100% HP-nya, namun setelah salah satu serangan si Feng, Ranger kehilangan semuanya. Tiba-tiba, sensasi dingin menyerang anggota Blackwater. Jika bahkan seorang pemain tier 2 seperti Singular Burial tidak dapat menahan satu serangan pun dari si Feng, maka tidak perlu dikatakan bahwa Feng Feng dapat membunuh pemain tier 1 seperti mereka dengan ayunan pedangnya juga. Api hitam, ekspresi Falling Fire menjadi gelap saat dia menatap si Feng. Standar tempurnya diakui sebagai salah satu yang terbaik di Blackwater. Hanya ada beberapa orang di persekutuan yang harus dia akui lebih unggul. Namun, meskipun memiliki standar tempur yang tinggi, bahkan dia tidak percaya diri untuk mengikuti dan memblokir serangan yang digunakan si Feng terhadap pemakaman singular. Serangan si Feng terlalu cepat, tapi itu bukan hanya karena kecepatan serangannya yang tinggi. Waktu respons netral dan akselerasi fisiknya juga sangat cepat. Setelah menghela nafas panjang, Falling Fire memerintahkan, semuanya, mundur. Karena tampilan kekuatan si Feng yang luar biasa, moral anggota timnya telah menerima dorongan besar. Anggota Zero Wing sekarang bertarung dengan lebih banyak semangat dan keterampilan daripada sebelumnya. Sebaliknya, moral anggota Blackwater anjlok. Sekarang, hasil pertempuran ini tidak bisa lebih jelas. Terus bertarung hanya akan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi Blackwater. Mendengar perintah Falling Fire, anggota Blackwater segera berbalik dari lawan mereka dan melarikan diri ke segala arah yang mungkin. Sementara itu, Aqua Rose dan Gentle Snow memerintahkan anggota Zero Wing untuk mengeksploitasi kemenangan mereka. Melihat hal-hal telah pergi ke selatan untuk Blackwater, Flame Blood tidak berani berlama-lama. Dia memanggil 20 dewa besar dengan peringkat Evil Demons untuk membeli waktu yang cukup untuk mengaktifkan Teleportation Scroll. Hasil pertarungan ini benar-benar melebihi harapannya. Dia berpikir bahwa 10 Grand Lord peringkat Evil Demons akan lebih dari cukup untuk membantai pasukan Zero Wing. Tetapi dia tidak pernah berharap pasukan kecil memiliki begitu banyak pemain mengerikan. Nol sayap, tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membuat kamu membayar untuk kekalahan ini. Darah api mengungkapkan cemoohan ketika ia menyaksikan anggota Zero Wing menyerang ke arahnya. Dia adalah Rasul Dewa Jahat, bukan anggota persekutuan. Selama dia lolos dari penangkapan, dia selalu memiliki kesempatan untuk kembali. Flame Blood mengirim 20 Great Lords-nya untuk menghentikan anggota Zero Wing saat dia mengaktifkan Teleportation Scroll-nya. Gulir teleportasi ke teleport ke kuil Dewa Jahat memiliki proses aktivasi 15 detik, yang sedikit lebih pendek dari gulir pengembalian normal. Dengan kekuatan 20 Raja Besar di sisinya, dia bisa dengan mudah membeli cukup waktu untuk pergi. Namun, ketika detik ke-7 berlalu, Flame Blood melihat sosok yang perlahan mendekat dari sudut matanya. Angka ini tak lain adalah si Feng. Darah api tidak bisa membantu kegelisahannya yang tumbuh saat dia menyaksikan si Feng mendekat. Meskipun lebih dari 200 yard memisahkan keduanya, Flame Blood merasa seolah-olah Grim Reaper sendiri telah mengarahkan pandangan padanya. Lebih cepat, aku harus keluar dari sini secepat mungkin. Untuk pertama kalinya, Flame Blood merasa bahwa waktu aktivasi Teleportation Scroll terlalu lama. Meskipun pendekatan si Feng tampak lambat, pada kenyataannya, dia sangat cepat. Hanya dalam 3 detik, dia telah membagi 2 jarak antara dia dan darah api. Melihat ini, Flame Blood tidak punya pilihan selain untuk membagi 6 dewa besar peringkat Evil Demons dari kelompok, memerintahkan mereka untuk menghalangi kemajuan si Feng. Namun, tidak peduli apa jenis serangan yang digunakan dewa besar peringkat iblis jahat, si Feng menghindarinya dengan mudah. Iblis jahat tidak bisa memperlambat si Feng sedikit pun. Ketika hanya 2 detik tersisa sebelum gulir teleportasi darah api diaktifkan, si Feng masih berjarak lebih dari 30 meter dari klerik. Melihat ini, darah api menghela nafas lega. Api hitam, aku akan membalas kamu cepat atau lambat. Petik 2. Tidak mungkin si Feng bisa melintasi jarak di antara mereka kecuali dia bisa menggunakan langkah yang sama yang dia gunakan untuk mengeluarkan pemakaman singular sebelumnya. Namun, area di sekitar darah api tiba-tiba menjadi gelap, dan mana yang memberi makan susunan teleportasi di bawah kakinya membeku seketika. Beberapa saat kemudian, susunan teleportasi mulai menghilang. Tidak, bagaimana ini mungkin? Syok dan keputusasaan melintas di mata Flame Blood ketika dia menyadari bahwa teleportasi scroll-nya tidak lagi menjadi pilihan. Sebelum darah api bisa bereaksi, si Feng mengibaskan 6 raja besar yang mengejarnya dan muncul di hadapan ulama. Dapatkan dengan aku, melirik klerik berjubah dan dibalut di depannya, si Feng tertawa dan berkata, kamu harus bisa pergi sebelum itu bisa terjadi. Api hitam, pasukan kamu sekarang terjebak, dikelilingi oleh pasukan Beast Emperor's Evil Beast. Jika kamu membunuhku, Beast Emperor pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Darah api mendesis ketika dia melihat pendekar pedang yang tersenyum di depannya. Dengan ketakutan, ia melanjutkan, jika kamu ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, aku satu-satunya harapan kamu. Darah api tahu betul apa yang mampu dilakukan Feng Feng. Lagi pula, ia secara pribadi menyaksikan si Feng menangkap abaikan Wave dan mengirim pria itu ke kuil God War. Untuk Evil Gods Apostles seperti dirinya dan Abandoned Wave, dikirim ke War Gods Temple sudah berakhir. Flame Blood sangat menyesali tindakannya. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengikuti penguburan singular ke Primordial Divine Ruin.
Sekarang dia telah dibungkam, praktis tidak mungkin untuk melarikan diri dari cengkeraman si Feng. Satu-satunya harapannya untuk keluar dari kesulitan ini adalah dengan pasukan Beast Emperor's Evil Beast and Demon. Meskipun anggota Zero Wing sangat kuat, mereka pasti akan jatuh melawan 100.000 plus binatang jahat dan iblis jahat. Fakta bahwa Zero Wing telah dengan mudah membantai anggota Blackwater membuktikan bahwa semua anggota dalam kekuatan ini adalah anggota inti persekutuan. Jika anggota inti ini dimusnahkan, itu akan memberikan pukulan besar bagi Zero Wing. Kamu satu-satunya harapanku, si Feng tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri? Bagi Beast Emperor, Rasul Dewa Jahat itu seperti anggota tubuhnya sendiri. Setiap yang diambil darinya adalah kerugian permanen. Namun, karena Beast Emperor telah berani memotong jalan Zero Wing menuju peruntungan, si Feng harus mengajari Beast Emperor bagaimana rasanya kehilangan anggota tubuh pada bilahnya. Mengatakan demikian, si Feng mengaktifkan Abyssal Beam dan membatasi gerakan Flame Blood. Dia kemudian mengambil Mobile Jail dari tasnya dan mulai mengaktifkannya. Api hitam, apakah kamu mencoba untuk mati? Aku adalah salah satu dari Rasul Dewa Jahat Kaisar Jahat. Menangkapku hanya akan meningkatkan keinginan Beast Emperor untuk menghancurkan Zero Wing. Darah api mulai panik ketika dia melihat si Feng mengaktifkan penjara mobile. Dia tidak pernah berpikir bahwa si Feng akan sangat berani. Jika dia dikirim ke kuil God Perang, dia benar-benar akan selesai. Tepat ketika si Feng hendak menjebak darah api di penjara mobile, sebuah hantu muncul di samping ulama. Hantu ini berwujud lelaki setengah baya yang acuh tak acuh dengan jubah mewah abu-abu gelap. Pria itu memegang tongkat kayu yang memancarkan kabut hitam suram di tangan kanannya, dan sebuah mahkota hitam pekat menghiasi kepalanya. Pria itu memancarkan perasaan agung yang tak terlukiskan. Beast Emperor, ketika si Feng melihat pria paruh baya ini, satu-satunya orang yang muncul di benaknya adalah Beast Emperor. Namun, dia tidak benar-benar yakin karena dia belum pernah benar-benar melihat penampilan sejati Beast Emperor sebelumnya. Betul, aku Beast Emperor. Ini harus menjadi pertemuan kedua kita, kata Beast Emperor, tersenyum. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Lepaskan darah api dan serahkan mata jahat milik kamu. Lakukan itu, dan aku akan membiarkan pasukanmu meninggalkan kekaisaran Orc dengan aman. Tolak, dan kamu maupun bawahan kamu tidak akan meninggalkan kekaisaran. Jiwamu akan menjadi makanan bagi iblis jahatku. Petik 2. Begitu Beast Emperor selesai berbicara, para pemain di Primordial Divine Ruin memperhatikan sekelompok besar Evil Beasts and Demons mendekat di cakrawala yang jauh. Seorang tetua NPC berdiri di atas binatang jahat raksasa, memancarkan energi jahat yang kuat. Meskipun orang tua itu berada ribuan meter jauhnya, semua orang di luar ruin Divine Primordial bisa merasakan aura mengerikannya. Aku mengakui bahwa kamu cukup kuat. Tetapi bahkan jika kamu mengunci Flame Blood di penjara mobile, kamu tidak akan bisa meninggalkan kekaisaran Orc bersamanya. Selama aku membunuhmu, aku bisa membebaskan darah api. Aku hanya akan memberi kamu 10 detik untuk mempertimbangkan tawaran aku. Beast Emperor berkata, ekspresinya tenang saat dia menatap si Feng. NPC mitik, si Feng menebak setelah melirik NPC di langit yang jauh. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, seperti bawahanmu, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku akan kirim darah api ke kuil Dewa Perang. Petik 2. Bab 1712 pria yang paling dekat untuk mencapai domain. Meskipun nada si Feng sudah membosankan, para pemain di dekatnya semua bisa merasakan tekad pantang menyerah dalam suaranya. Bajingan gila, bagaimana bisa pemimpin persekutuan sepertimu ada? Saat darah api memelototi si Feng, dia merasakan kondisi mentalnya hancur. Seberapa besar si Feng membencinya? Si Feng sebenarnya rela mengorbankan lebih dari 1000 ahli Zero Wing hanya untuk menghabisinya. Api hitam, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu tidak dapat mengambil NPC mitik. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dengan hidup kamu? Jika kamu mati di tangannya, apakah kamu berpikir bahwa hukumannya akan sesederhana kehilangan satu level? Ekspresi Beast Emperor menjadi gelap ketika dia mendengar jawaban si Feng. Jangan menantang kesabaran aku, kalau tidak, aku akan mengubur kamu di sini bahkan jika aku harus membuang poin kontribusi aku. Petik 2. Jika Rasul Dewa Jahat Slot tidak begitu sangat berharga untuk masa depannya dan fakta bahwa si Feng memiliki kesempatan kecil untuk melarikan diri, dia tidak akan membuang begitu banyak kata pada pendekar pedang. Dia hanya akan mengirim Evil Beasts dan Evil Demons untuk membantai anggota Zero Wing dan melahap mereka. Tantang kesabaran kamu, si Feng tidak bisa menahan tawa pada Beast Emperor. Berapa kali Temple Evil God kamu menargetkan wilayah Zero Wing? Kamu bahkan sudah pergi jauh untuk memburu anggota guild aku. Apakah kamu pernah mempertimbangkan kesabaran Zero Wing? Petik 2. Mengatakan demikian, si Feng mengayunkan pedangnya ke Flame Blood, menurunkan HP klerik ke level kritis. Dia kemudian mengaktifkan Mobile Jail dan menjebak klerik yang terikat. Kamu, Beast Emperor mengertakkan gigi dengan marah ketika dia menyaksikan Flame Blood menghilang ke dalam penjara mobile. Tiba-tiba, Evil Beasts dan Evil Demons berdiri di cakrawala yang jauh melepaskan raungan memekakkan telinga. Mereka kemudian dibebankan ke ruin ilahi primordial. Eselon atas berbagai kekuatan mengenakan ekspresi muram ketika mereka menyaksikan 100.000 binatang jahat dan iblis jahat ditambah naik ke arah mereka. Evil Beast dan Evil Demons ini jauh dari monster acak. Masing-masing dari mereka adalah level 60 atau lebih tinggi, dan mayoritas dari mereka adalah pangkat kepala suku ke atas. Hanya sejumlah kecil adalah elit dan elit khusus.
Selain itu, 8 dari mereka adalah peringkat mitik. Kekuatan seperti itu lebih dari cukup untuk menghancurkan sebuah kota, belum lagi sepasukan kurang dari 2000 ahli. Ketika Evil Beast dan Evil Demons mulai menyerang mereka, tetua NPC terbang ke langit dan melambaikan tongkatnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya abu-abu melesat keluar dari tongkat dan menuju awan di atas pria tua itu. Ketika berkas cahaya kira-kira 100 yard di atas NPC, itu meledak. Riak cahaya abu-abu menyebar di langit, mengubah tampilan yang dulu berwarna biru menjadi abu-abu kusam. Sepertinya energi jahat telah menyelimuti seluruh dunia. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku tidak bisa menggunakan gulir pengembalian aku? Tunggu, itu tidak benar. Aku juga tidak bisa menggunakan scroll teleportasi instan. Petik 2. Bukankah NPC itu terlalu kuat? Dia sebenarnya menutup seluruh wilayah ini. Zero Wing sudah mati sekarang. Petik 2. Guncangan total mengisi kekuatan yang menyaksikan di Primordial Divine Ruin ketika mereka menyaksikan NPC yang lebih tua terbang menuju kehancuran. Dengan kemampuan mereka untuk berteleportasi yang dicuri dari mereka, satu-satunya cara Zero Wing untuk melarikan diri dari lokasi ini adalah dengan mengandalkan kaki mereka sendiri. Namun, mencoba menerobos blokade 100.000 lebih dari Evil Beast dan Evil Demons praktis tidak mungkin. Para pemain dari berbagai kekuatan utama juga mulai khawatir untuk keselamatan mereka sendiri. Seperti anggota Zero Wing, mereka sekarang terjebak di sini, dan nasib mereka tidak lagi di tangan mereka sendiri. Jika Beast Emperor mau, dia pasti bisa membuat setiap pemain di Primordial Divine Ruin terbunuh. Big Sis Melody, apa yang ada dalam pikiran Black Flame? Dia benar-benar bersedia memperdagangkan 1000 ahli plus Zero Wing untuk menangkap satu pemain. Apakah dia sangat membenci Beast Emperor? Seorang gadis yang berdiri di tengah-tengah tim kuil suci bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia menyaksikan Si Feng, yang mengatur pasukan Zero Wing menjadi formasi pertahanan. Gadis itu memiliki rambut panjang, keriting, biru muda, dan tubuh lentur tetapi melengkung. Dia memegang tongkat zamrud dan mengenakan jubah putih sutra. Meskipun gadis ini terlihat sangat lemah dan halus, dia sebenarnya telah mencapai level 51. Bahkan di kuil suci, levelnya menempatkannya di bagian paling atas persekutuan. Padahal, auranya jauh lebih menakutkan daripada tingkat gadis itu. Namun, intensitas auranya bukan hanya hasil dari atribut dasar yang kuat. Tingkat dan peringkat hidupnya juga berkontribusi. Ketika para ahli kuil suci di sekitarnya memandangi gadis ini, kekaguman dan hormat memenuhi pandangan mereka. Gadis ini adalah keajaiban baru kuil suci, Blue Jade, dan dia bahkan telah menerima pujian tinggi dari ketua persekutuan. Menyatakan bahwa dia bahkan memiliki potensi untuk memimpin domain di masa depan. Justru karena bakatnya, Blue Jade telah dikirim ke Primordial Divine Ruin sehingga dia dapat meningkat lebih lanjut di Primordial City. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Black Flame, tapi kamu harus memperhatikan pertarungannya. The Secret Pavilion telah mengakui api hitam sebagai orang yang paling dekat dengan meraih domain. Mengawasinya akan sedikit membantu kamu, kata Quiet Melody sambil menatap Si Feng. Bukankah Miracle Dragon orang yang paling dekat dengan mencapai domain realm? Tanya Blue Jade dengan takjub. Miracle Dragon adalah berita lama. Berbagai negara adikuasa telah mengakui api hitam sebagai orang yang paling dekat dengan mencapai ranah domain, Quiet Melody dengan sabar menjelaskan. Teknik yang Black Flame telah tampilkan sejauh ini sungguh menakjubkan. Dia bahkan telah mengalahkan para ahli domain realm. Berbagai negara adikuasa bahkan bertanya-tanya apakah dia sudah mendapatkan domain atau tidak, tetapi setelah penyelidikan terperinci, mereka menyimpulkan bahwa dia hanya sekuat ahli domain realm. Dia belum benar-benar memiliki domain, meskipun dia sangat dekat untuk mendapatkannya. Petik 2. Dia benar-benar dapat menyaingi pakar domain realm tanpa domain? Dia benar-benar sekuat itu. Blue jadi skeptis tentang klaim Quiet Melody. Jika Si Feng begitu mengesankan, dia harus mengenali situasinya apa adanya. Namun, Si Feng telah membuat keputusan yang paling sulit dipercaya, memprovokasi Beast Emperor bukannya menyelamatkan nyawa teman-temannya. Sementara Quiet Melody dan Blue Jade mendiskusikan Si Feng, eselon atas kekuatan lain menjadi gugup. Pasukan monster Beast Emperor semakin dekat, dan sekarang, jaraknya kurang dari 1000 yard. 2 level 80 mitik Evil Demons dan 6 level 80 mitik peringkat Evil Beast memimpin pasukan monster. Hanya dengan melihat monster-monster ini, bahkan dari kejauhan, membuat para pemain ini bergidik. Terhadap pasukan monster yang begitu kuat, pasukan Zero Wing kemungkinan akan menghadapi pemusnahan bahkan jika persekutuan memiliki puluhan ribu pakar dan ratusan ribu pemain elit yang hadir. Bahkan jika Zero Wing dapat memanggil 3 iblis tinggi lagi, tidak ada yang lolos dari nasibnya. Meskipun Baphomet Zero Wing telah memanggil memang sangat kuat, pasukan Evil Beast dan Evil Demons yang dihadapi persekutuan kali ini jauh lebih kuat. Ada banyak tuan besar dan tuan agung dalam kekuatan ini. Pada saat iblis tinggi mengalahkan iblis jahat mitik dan binatang jahat mitik, para Great Lords dan Grand Lords sudah akan melahap anggota Zero Wing. Api hitam, bayarlah kebodohanmu, Beast Emperor, yang mengikuti situasi di Primordial Divine Ruin dari Ancient Evil Gods Temple City, mencibir. Dia telah menghabiskan 7.000 poin kontribusi kuil dewa jahat untuk NPC mitik untuk menyegel peta Primordial Divine Ruin. Segel ini mencegah pemain dari kedua teleportasi keluar dan melintasi batas peta secara fisik. Poin kontribusi kuil dewa jahat tidak kalah berharganya dengan poin kelebihan kuil dewa perang. Dengan 7.000 poin merit, pemain dapat membeli item epik berkualitas tinggi dari War Gods Temple.
Namun, dia telah menghabiskan begitu banyak poin hanya untuk mencegah pelarian si Feng. Meskipun penghalang segel tidak terlalu kuat, tidak akan mudah untuk keluar, juga. Selama waktu yang diperlukan untuk Zero Wing untuk menghancurkan penghalang, Evil Beast dan Evil Demons-nya bisa memusnahkan pasukan persekutuan beberapa kali lipat. 100.000 lebih iblis jahat dan binatang jahat tumbuh semakin dekat dengan pasukan Zero Wing, dan melihat ini, anggota persekutuan tidak bisa menahan kegugupan. Mereka merasa tertahan saat menyaksikan monster mendekat, aura yang dipancarkan monster semakin menakutkan. Namun, ketika kurang dari 200 yard memisahkan kedua sisi, penghalang ajaib muncul dan menyelimuti pasukan Zero Wing. Penghalang ini adalah hasil dari tidak lain dari arai sihir defensif tipe gerakan. Baik, Summoner, panggil Divine Beast. Si Feng memerintah sambil menatap pasukan monster di depannya. Bab 1713 Divine Dragons, Might. Ketika arai Discharge Magic Divine Beast diaktifkan, dua pilar cahaya keemasan naik dari dalam arai sihir defensif tipe gerakan. Dua pilar cahaya itu menembus langit dan memancarkan cahaya yang menyilaukan ke Primordial Divine Ruin. Pilar cahaya juga memurnikan energi jahat yang meluap di daerah itu dan mengembalikan sebagian besar langit kelabu ke warna biru aslinya. Dua arai sihir raksasa kemudian muncul dan menelan arai sihir pertahanan Zero Wing, menguras mana di sekitar reruntuhan. Semua orang di reruntuhan menganga pada pemandangan megah dan megah. Apa itu? Bukankah jumlah mana yang diserap oleh arai sihir itu terlalu mengerikan? Meskipun kami sangat jauh, aku masih bisa merasakan mana di sekitar aku mengering. Petik 2. Tunggu, aku bahkan tidak bisa menggunakan mantra aku lagi. Para anggota dari berbagai kekuatan utama dan tim petualang menatap dua susunan sihir emas di langit dengan sangat tak percaya. Ini jelas pertama kalinya mereka menyaksikan atau mengalami fenomena seperti itu. Dua arai sihir emas telah benar-benar menyedot semua mana dalam setidaknya 5.000 yard radius, bahkan mencegah mereka menggunakan keterampilan dan mantra mereka. Bahkan eselon atas Aqua Rose dan Zero Wing lainnya, yang mengenali dua arai sihir emas, terkejut dan bingung sekarang. Ini jelas bukan pertama kalinya mereka mengaktifkan arai sihir keturunan Divine Beast. Paling-paling arai sihir akan menggerakkan mana dalam radius 500 yard di masa lalu. Bahkan ketika mereka telah mengaktifkan beberapa arai Discharge Magic Divine Beast secara bersamaan. Arai tidak menyerap begitu banyak mana sehingga pemain di daerah yang terkena dampak tidak dapat menggunakan keterampilan atau mantra mereka. Namun, tidak hanya dua Discharge Magic arai Divine Beast mempengaruhi radius 5.000 yard, tetapi mereka juga melahap hampir semua mana di daerah yang terkena. Luar biasa, menggunakan sumber elemental sebagai inti arai sihir benar-benar dapat meningkatkannya sedemikian rupa. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya atas pemandangan spektakuler di hadapannya. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan arai pemanggilan sihir tingkat lanjut tidak dapat menyebabkan kehabisan mana yang sangat besar. Sayangnya, dia belum pernah melihat arai sihir pemanggilan master, jadi dia tidak bisa membuat penilaian yang baik. Saat mana terus membanjiri dua arai sihir raksasa, sosok dua Divine Beast secara bertahap muncul. Tak lama, dua naga emas dengan rentang sayap hingga 600 meter muncul di atas susunan sihir pertahanan. Kedua naga emas itu ditutupi rune ungu gelap, yang memberi naga perasaan suci dan agung. Mengaum. Setelah naga emas sepenuhnya terwujud, mereka mengeluarkan raungan yang bergema di seluruh ruang ilahi primordial. Setelah pengumuman binatang mereka merilis gelombang kejut yang kuat, yang berulang kali mendorong mundur iblis dan binatang buas yang mendekat dengan cepat. Bahkan susunan sihir pertahanan di bawah dua naga emas bergetar hebat, tampak seolah-olah mereka akan hancur setiap saat. Kedua naga emas juga sepenuhnya melepaskan aura mereka, membekukan ruang di sekitar mereka. Bahkan anggota Zero Wing, yang dilindungi oleh arai sihir pertahanan, merasa gerakan mereka menjadi kaku. Naga, apakah mereka benar-benar naga? Apakah kamu bercanda? Zero Wing sebenarnya bisa memanggil naga? Petik 2. Para pemain dari berbagai kekuatan utama yang menyaksikan dari kejauhan menatap kedua naga emas dengan mata melotot. Berbagai kekuatan besar tahu monster seperti apa naga di domain dewa. Mereka adalah personifikasi kehancuran. Peringkat kehidupan mereka hanya kedua dari dewa kuno, dan satu naga lebih dari cukup untuk menghancurkan seluruh kerajaan. Namun, dua monster besar ini melayang di langit di depan mereka. Di bawah tekanan kedua naga itu, mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menolak. Rasanya seolah kedua naga ini adalah tuan tanah mutlak ini. Tekanan kedua naga emas itu tidak lagi menjadi masalah atribut dasar, ini adalah perbedaan dalam peringkat kehidupan. Namun, setelah menggunakan keterampilan identifikasi tingkat lanjut, beberapa pemain segera menemukan bahwa monster ini bukan naga asli. Sebaliknya, mereka hanyalah makhluk yang mengandung sedikit jejak jiwa naga. Naga sihir ilahi, makhluk elemental, spesies arkaik, mitik, level 80, HP 600 juta per 600 juta. Meskipun naga sihir ilahi bukan naga asli, mereka masih mengejutkan si Feng. Kedua naga sihir ilahi ini benar-benar memiliki domain, yang juga mengapa kehadiran mereka yang hanya mempengaruhi ruang di sekitar mereka begitu drastis. Pergi, sudah waktunya untuk pembantaian. Si Feng memerintahkan Flying Shadow dan Shadow Sword yang mengendalikan Divine Magic Dragon. Level 80 mitik spesies arkaik peringkat sudah menjadi mimpi buruk bagi pemain saat ini, apalagi mitik peringkat spesies arkaik yang dapat menggunakan domain. Alasan bahwa tingkat 4 NPC bisa berjalan kaki ke kaki dengan monster mitik pada tingkat yang sama adalah kendali mereka terhadap domain.
Saat berada di dalam domain mereka sendiri, tier 4 NPC dapat meningkatkan kemampuan mereka dan menekan musuh mereka pada saat yang sama. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika monster mitik yang ditargetkan memiliki domain sendiri. Keberadaan seperti itu praktis tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki pangkat dan tingkatan yang sama. Bahkan High Demon, Baphomet akan menerima pemukulan satu sisi jika mencoba menghadapi naga sihir ilahi dalam pertarungan 1 lawan 1. Mendengar perintah Si Feng, Shadow Sword dan Flying Shadow, yang berdiri di tengah dua arai sihir di tanah, mengangguk. Mereka kemudian mengendalikan naga sihir ilahi untuk menyerang pada Evil Demons dan Evil Beasts yang mendekat. Sebagai tanggapan, naga sihir ilahi mengepakkan sayap besar mereka sekali dan menghilang. Pada saat para penonton bereaksi terhadap hilangnya Divine Magic Dragon, kedua naga telah menyeberang lebih dari 100 yard. Setelah 2 detik, salah satu dari dua naga tiba sebelum Mythic Evil Demon. Sebelum Divine Magic Dragon setinggi 150 meter, Mythic Evil Demon level 80 setinggi 5 meter terlihat seperti semut. Naga kemudian mengusap cakarnya ke iblis-iblis di depannya, dan ketika cakarnya lewat, banyak air mata merobek ruang. Meskipun Mythic Evil Demon mencoba menghindari serangan itu, gerakannya lamban karena tekanan dari cakar naga. The Dragon's Domain juga menekan Mythic Evil Demon di setiap aspek. Domain tidak hanya menurunkan atribut-atribut dasar iblis-iblis, tetapi kecepatan reaksi iblis-iblis juga melambat. Selain itu, cakar Divine Magic Dragon sangat cepat. Pada akhirnya, cakar seperti gunung menghantam iblis-iblis peringkat berperingkat sebelum bahkan bisa mulai bergerak keluar dari jalan. Ledakan. Tubuh Mythic Evil Demon segera tenggelam ke tanah di bawah kekuatan besar, retakan sepanjang 30 meter yang membelah tanah di sekitarnya. Semua kepala suku terdekat peringkat iblis-iblis dan binatang jahat mati seketika, dan hanya mereka yang berada di peringkat Tuhan di atas berhasil bertahan. Namun, monster yang selamat mengalami kondisi yang sangat terluka. Sementara itu, naga sihir ilahi lainnya telah menginjak naga bumi jahat tingkat 80, menghancurkan tubuh Mythic Evil Beast setinggi 40 meter ke tanah. Naga sihir ilahi lalu menyapu ekornya, meratakan tanah di sekitarnya dan menyapu sejumlah besar hewan jahat dan iblis-iblis peringkat rendah. Melihat ini, para pemain yang menonton dari berbagai kekuatan utama dan tim petualang tercengang. Terlalu kuat. Perbedaan kekuatan antara Divine Magic Dragon dan monster-monster Beast Emperor adalah melewati titik di mana yang terakhir bisa mengimbangi angka. The Mythic peringkat Evil Demons dan Evil Beasts tidak bisa menjabarkan naga sihir ilahi bahkan untuk sesaat. Akibatnya, Divine Magic Dragon bebas menyerang Grand Lord dan Great Lord dengan peringkat Evil Demons dan Evil Beasts, yang mencoba untuk menyerang arai sihir pertahanan Zero Wing. Ketika Divine Magic Dragon menyerang, bahkan Grand Lords langsung menjadi sangat terluka, secara drastis mengurangi kekuatan tempur mereka. Bahkan jika Grand Lords dan Great Lords yang terluka parah ini mencapai penghalang pertahanan Zero Wing, para ahli Zero Wing, yang menggunakan mana weapons, dapat mengusir dan membunuh mereka dengan mudah. Setelah itu, dua naga sihir ilahi mendatangkan malapetaka di medan perang. Meskipun Mythic peringkat Evil Demons dan Evil Beasts mencoba untuk menjepit kedua naga itu, Divine Magic Dragon tidak peduli dengan lawan Mythic mereka. Sebagai gantinya, kedua naga mengirim lawan Mythic mereka terbang dan fokus pada Evil Demons dan Evil Beasts berperingkat rendah. Bahkan ketika Mythic peringkat Evil Beasts and Demons ini menargetkan arai sihir pertahanan Zero Wing, Divine Magic Dragon berhasil mengungguli mereka dan mengirim mereka terbang lagi. Dengan bingkainya yang besar, kedua naga bumi ilahi dapat melindungi anggota Zero Wing dengan sempurna. Paling tidak ada monster mitik musuh yang bisa menyentuh susunan sihir pertahanan Zero Wing. Bahkan sebelum 1 menit berlalu, hampir 2000 iblis jahat dan binatang jahat telah terbunuh. Kedua Divine Magic Dragon itu seperti mesin pembunuh kolosal yang terus-menerus mendapatkan EXP untuk anggota Zero Wing. Jadi, inilah mengapa Zero Wing begitu percaya diri. Menyaksikan pasukan Zero Wing dengan cepat menghancurkan pasukan iblis dan binatang jahat. Berbagai kekuatan utama akhirnya mengerti mengapa Zero Wing berani terjun ke wilayah musuh dengan begitu sedikit anggota. Api hitam. Beast Emperor mengenakan ekspresi serius saat dia menyaksikan antek-anteknya dibantai oleh puluhan dan ratusan dari dalam kuil cabang dewa jahat di kota batu kuno. Dia telah dengan hati-hati memelihara iblis jahat dan binatang jahat ini sehingga mereka dapat berfungsi sebagai dasar untuk pemerintahannya di Kekaisaran Orc. Namun musuh yang dibencinya membantai mereka untuk EXP. Jika pertempuran berlanjut pada tingkat ini, itu hanya masalah waktu sebelum Zero Wing memusnahkan antek-anteknya. Mempertimbangkan situasinya, Beast Emperor mengertakkan giginya dan pergi menemui seorang lelaki tua berjubah hitam di dalam kuil. Dengan penuh hormat, dia berkata, Lord Bine, aku ingin mempekerjakan Lord Diro untuk memusnahkan para petualang bodoh ini secara pribadi. Aku harap kamu akan memberi aku izin kamu. Petik 2. Kamu ingin membuat Diro mengambil tindakan? Tanya sesepuh berjubah hitam dengan acuh tak acuh. Itu tidak akan menjadi masalah, tetapi layanan Diro tidak murah. Kamu akan dikenai 12.000 poin kontribusi per jam. Petik 2. Begitu mahal, Beast Emperor tidak bisa menahan cemberutnya setelah mendengar harga ini. Dia sudah menghabiskan 7.000 CP untuk menyewa Diro untuk memasang penghalang pemeteraian di atas Priminial Divine Ruin. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 14.000 CP tersisa. Jika dia menghabiskan 12.000 CP lagi sekarang, dia harus membatalkan atau menunda banyak rencana aslinya. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Bine. Lord Bine,
Aku ingin mempekerjakan Lord Diro selama 1 jam, jawab Beast Emperor setelah memikirkan masalah itu. Hal terakhir yang bisa ia hilangkan saat ini adalah rasul dewa jahat lainnya. Segera setelah Beast Emperor selesai berbicara, 12.000 poin kontribusi kuil dewa jahat menghilang dari persediaannya. Pada saat yang sama, Diro, NPC mitik di Primordial Divine Ruin yang jauh, menjadi tentara bayaran di bawah kendali Beast Emperor. Api hitam, kamu akan menderita dalam kematian. Perintah pertama yang diberikan Kaisar Beast kepada Diro adalah membunuh si Feng, yang berdiri di dalam susunan sihir pertahanan Zero Wing. Sementara itu, kembali ke ruin Divine Primordial, Diro, yang diam-diam berdiri di atas binatang jahat terbang, tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, mana di sekitarnya menghilang, dan gelombang evil energy yang kuat menggantikannya. Aura mengerikan Diro menjangkau melintasi Primordial Divine Ruin, membuat para pemain hadir untuk menjadi gugup dan mengawasi NPC. Diro dengan ringan mengetuk kakinya pada binatang jahat di bawahnya. Binatang jahat terbang kemudian mengeluarkan pekikan rendah saat perlahan-lahan turun menuju si Feng. Mustahil, NPC mitik ini benar-benar dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Ekspresi lembut Snow dan Aqua Rose menjadi gelap ketika mereka melihat pendekatan NPC yang lebih tua. Tergesa-gesa Aqua Rose berteriak, Shadow Sword, abaikan monster mitik untuk saat ini dan hentikan NPC itu. Mendengar perintah Aqua Rose, Shadow Sword segera mengangguk. Dia juga menyadari beratnya situasi. Berbeda dengan mitik peringkat Evil Demons dan Evil Beast, memungkinkan NPC mitik untuk masuk dalam jangkauan serangan tidak akan menjadi bahan tertawaan. Segera, Shadow Sword mengendalikan Divine Magic Dragon-nya untuk menyerang Diro. Scram, Shadow Sword kemudian mengarahkan Divine Magic Dragon-nya untuk menamparkan NPC yang lebih tua. Bab 1714 melawan NPC mitik. Kaisar binatang ini benar-benar dapat meyakinkan NPC mitik untuk bergabung dengan keributan? Apakah ini lelucon? Itu adalah NPC tingkat 4 yang sedang kita bicarakan. Petik 2. Berbagai kekuatan utama dan anggota tim petualang di Primordial Divine Ruin menatap dengan mata lebar ketika mereka menyaksikan Diro turun ke medan perang. Hati mereka berdebar dalam ketakutan dan syok. Tidak satupun dari pemain ini yang asing dengan tier 4 NPC. Tingkat 4 NPC memerintah atas setiap kota NPC utama di berbagai kerajaan dan siapapun yang telah bertemu dengan NPC seperti itu akan tahu seberapa kuat mereka. Di Guts Domain, pemain dapat menghadapi monster dari tingkat yang lebih tinggi karena memiliki lebih banyak keterampilan, mantra, dan teknik bertarung. Dengan keunggulan ini, pemain dapat mengeksploitasi kelemahan monster kuat dan mengalahkan mereka, meskipun memiliki atribut dasar yang lebih rendah. Namun, NPC tidak memiliki kelemahan seperti itu. Tidak seperti monster, kualitas dan kuantitas keterampilan dan mantra NPC jauh lebih unggul daripada pemain. Mereka mampu melakukan banyak serangan kombinasi kompleks dengan skill dan mantra ini, membuat mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada monster. Lebih buruk lagi, meskipun NPC atribut dasar lebih rendah dari monster dengan peringkat dan tingkat yang sama, mereka masih jauh lebih tinggi daripada pemain. Setelah Diro membuka matanya, tekanan yang diberikannya membuatnya merasa seperti entitas yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Energi jahat Diro terpancar sangat padat sehingga energi jahat merusak ruang di sekitarnya. Pemain yang jaraknya lebih dari 2000 meter dapat dengan jelas merasakan aura pria ini. Jika para pemain merasa seolah-olah mereka telah tenggelam dalam genangan air sebagai aura iblis jahat mitik dan mitik Evil Beast telah membasuh mereka, maka aura Diro merasa seolah-olah mereka telah dibuang ke lubang air raksa. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran saat mandi di aura NPC ini. Para pemain ini akhirnya mengerti betapa mengerikannya NPC tier 4. Jika tetua NPC ini ingin, dia pasti bisa membunuh setiap pemain di Primordial Divine Ruin, dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Karena berbagai kekuatan dan anggota tim petualang kaget atas aura Diro. Sosok besar tiba-tiba muncul di depan Diro. Sosok ini tak lain adalah naga sihir ilahi di bawah kendali Shadow Sword. Segera setelah mencapai targetnya, cakar seperti gunung Divine Magic Dragon turun ke NPC mitik. Namun, meski memiliki kekuatan yang bahkan cukup untuk mengirim monster mitik dengan level yang sama terbang, Diro mengabaikan cakar dan membiarkannya mendarat. Ledakan. Evil Bat Diro melaju menembak ke tanah seperti peluru. Begitu Evil Bat jatuh, tumbukan membentuk kawah dengan radius 70 yard di tanah. Meskipun Evil Bat menjadi Grand Lord level 80, serangan tunggal telah sangat melukainya. Sekarang, bahkan penerbangan tidak mungkin dilakukan untuk Evil Bat. Di mana NPC? Shadow Sword memeriksa bagian bawah kawah dengan bingung. Dia hanya melihat kelelawar jahat di kawah, Diro tidak ditemukan. Shadow Sword bahkan tidak bisa merasakan aura mengerikan NPC. Sepertinya orang tua itu telah menghilang. Sedetik kemudian, sesosok muncul di lokasi asli Evil Bat, yang tidak lain adalah Diro. Pria tua itu di tengah-tengah melantunkan mantra, telah menulis banyak baris rune ilahi. Saat Diro terus menggunakan mantra, susunan sihir terbentuk di belakangnya, menyerap sejumlah besar energi jahat dari sekitarnya. Beberapa saat kemudian, ruang sebelum arai pecah, menciptakan lubang hitam yang menyerap setiap bentuk energi yang tersedia di sekitarnya. Merasakan kekuatan yang meningkat dari aura arai sihir, ekspresi Shadow Sword menjadi gelap. Dia bisa dengan mudah mengetahui seberapa kuat mantra Diro nantinya. Itu pastinya lebih kuat dari mantra penghancur skala besar tier 4. Jika mantra ini menabrak naga sihir ilahi yang dia kendalikan,
serangan itu pasti akan mengirim naga itu terbang. Jika itu terjadi, Diro akan memiliki kesempatan untuk menyerang arai sihir defensif tipe gerakan, dan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Mati, Shadow Sword dengan cepat menggunakan level 4 skill, 5 Thunder Finges, mengarahkan serangan kerucut ke Diro. Ketika cakar naga sihir ilahi melaju menuju NPC, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya meluas dari ujung gigitnya dan meraih Diro. Namun, seolah-olah dia telah bersiap untuk serangan ini, Diro dengan ringan mengetuk pantat stafnya di udara di depannya. Sebagai tanggapan, arai sihir abu-abu 3 kali lipat muncul di depan orang tua itu, melindunginya dari serangan naga. Mantra pertahanan tingkat 4, perburuan gelap. Casting 2 kecepatan, semua orang ternganga kaget ketika mereka menyaksikan Diro, yang masih menggunakan mantra pertamanya. Para pemain kelas sihir sangat terpana. Pengecoran 2 kecepatan adalah suatu prestasi yang banyak dicapai oleh pemain kelas sihir. Sayangnya, sangat sedikit ahli kelas sihir yang bisa melakukannya. Selain itu, semakin tinggi tingkat spell, semakin sulit untuk melakukan casting ganda, belum lagi casting kecepatan ganda. Bahkan para ahli puncak tier 2 memiliki kesulitan besar melakukan 2 kecepatan tier 2 spell casting, namun Diro dapat menggunakan 2 tier 4 spell secara bersamaan. Spell casting NPC sudah setara dengan para pakar puncak. 3 arai sihir Diro secara instan menghentikan busur listrik yang masuk. Tidak ada busur yang berhasil menangani kerusakan. Melihat bahwa Diro akan menyelesaikan mantra pertamanya, Shadow Sword buru-buru mengarahkan Divine Magic Dragon-nya untuk menyerang NPC dari arah lain. Dark Hun hanya bisa memblokir serangan dari satu arah, itu tidak berguna melawan serangan dari sudut lain. Namun, tepat ketika cakar naga sihir ilahi akan mencapai Diro, NPC menghilang sekali lagi. Kali ini, dia muncul kembali 100 meter dari naga yang menyerang. Mantra tingkat 3, gerakan canggih. Sampah, casting tambahan, pikiran para pakar kelas sihir meledak ketika melihat Diro muncul 100 meter dari Divine Magic Dragon. Gerakan lanjut bukanlah mantra yang sangat langka. Itu sebenarnya adalah mantra umum yang digunakan NPC kelas sihir tier 3. Yang benar-benar mencengangkan adalah cara Diro menggunakan mantra. Di satu sisi, casting tambahan mirip dengan casting ganda, tetapi alih-alih menyalurkan 2 mantra pada saat yang sama. Seseorang dapat dengan tiba-tiba melemparkan mantra kedua di tengah melalui casting mantra pertama mereka saat casting tambahan. Teknik ini bahkan lebih sulit daripada casting kecepatan ganda. Sementara itu, sebelum Divine Magic Dragon dapat mencapai Diro untuk meluncurkan serangan lain, NPC selesai menulis baris terakhir dari rune ilahi untuk mantranya. Wajah Diro yang berkerut memelintir. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku, penyihir kegelapan Diro, dengan makhluk yang dipanggil dengan rendahan? Kata Diro sambil menatap Si Feng saat dia membuat gelombang dengan stafnya. Tiba-tiba, retakan di angkasa mulai membelah langit. Energi jahat tanpa batas kemudian membanjiri celah-celah ini dan berkumpul di ujung staf Diro. Setelah mengumpulkan cukup energi jahat, Diro menciptakan 21 tombak hitam pekat di sekitarnya dengan gelombang stafnya yang lain. Busur perak listrik berderak di sepanjang tombak ini. Kutukan tingkat 4, tombak penghancur. Pergi, Diro melambaikan tangannya. 21 tombak hitam pekat terbang menuju Divine Magic Dragon. Sebagai produk dari kutukan tier 4, setiap tombak hitam pekat membawa kekuatan yang menakutkan. Ketika bayangan pedang mencoba menyerang tombak dengan naga sihir ilahi, memukul mundur satu tombak sebenarnya mendorong naga sedikit kembali. Kekuatan dalam tombak hitam pekat sebenarnya setara dengan naga. Meskipun kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, ada 21 tombak hitam pekat. Sementara itu, ketika pemain mengendalikan makhluk yang dipanggil, mereka tidak bisa mengendalikannya semudah tubuh mereka sendiri. Yang pada akhirnya menurunkan standar tempur mereka saat mengendalikan makhluk itu. Oleh karena itu, meskipun Shadow Sword telah mencapai Realm Refinement, dia hanya mampu memblokir 5 atau 6 tombak sekaligus, sementara senjata yang tersisa menghantam naga sihir ilahi. Untuk sementara waktu, naga sihir ilahi berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika tombak mendorongnya kembali ke arah susunan sihir pertahanan Zero Wing. Waktu untuk menyelesaikan ini, Diro melambaikan tongkatnya lagi, menggabungkan 2 tombak hitam pekat menjadi satu senjata dan menyerang Divine Magic Dragon. Serangan yang membawa kekuatan jauh lebih banyak daripada senjata yang dipanggil individu. Namun, tepat sebelum serangan kombinasi mencapai naga sihir ilahi, tiba-tiba, kilatan cahaya hitam mekar di hadapan naga sihir ilahi. Pada saat yang sama, tombak gabungan yang terbang ke arah dada naga membelok. Kedua senjata itu kemudian terbelah saat mereka menyapu timbangan di sisi naga tanpa bahaya. Ini sedikit membingungkan Diro. Apa yang sedang terjadi? Naga menghindari serangan itu? Tidak, bukan itu. Lihatlah arai pemanggilan Zero Wing. Hah, bukankah itu api hitam? Petik 2. Kerumunan yang menyaksikan itu tercengang sesaat oleh perkembangan yang tiba-tiba. Mereka gagal memahami bagaimana naga sihir ilahi menjadi cukup kuat untuk menghentikan serangan kombinasi tombak hitam pekat. Namun, beberapa pemain dengan penglihatan tajam dengan cepat menyadari bahwa Shadow Sword tidak lagi berdiri di arai penjumlahan untuk Divine Magic Dragon. Si Feng telah benar-benar menggantikannya. Api hitam, apakah kamu pikir kamu dapat mengubah hasil ini hanya dengan mengganti pengontrol? Beast Emperor tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Si Feng mengendalikan naga sihir ilahi. Makhluk yang dipanggil tidak semudah mengendalikan tubuh pemain.
Secara alami, seorang ahli realm domain akan memiliki kontrol yang jauh lebih besar dari makhluk yang dipanggil daripada seorang ahli realm refinement. The Realms of Refinement meningkatkan panca indera pemain, tetapi pemain tidak bisa menggabungkan indera mereka sepenuhnya dengan makhluk yang dipanggil. Akibatnya, kekuatan bertarung seseorang saat mengendalikan makhluk yang dipanggil sangat terbatas. Mereka mengubah pengontrol, Diro bergumam ketika dia melirik arai pemanggilan yang jauh. Sebagai NPC mitik, kecerdasannya sangat tinggi. Karenanya, dia dengan cepat dapat menilai setiap perubahan di medan perang. Namun, kejutan di mata Diro dengan cepat memudar, digantikan oleh ejekan. Orang bodoh-bodoh, apa kamu pikir kamu bisa menghentikan Destruction Spear-ku karena kamu mendapat kendali lebih besar dari makhluk yang dipanggil dengan rendahan? Yang kamu lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan kamu. Petik 2. Mengatakan demikian, Diro menggabungkan 20 tombak menjadi 10 pasang, menyerang Si Feng dengan semuanya sekaligus. Melihat 10 serangan yang masuk, Si Feng mengeksekusi orbit pedang dengan cakar Divine Magic Dragon. Dang, 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 serangkaian dentang bergema di seluruh puing primordial Divine. Pada akhirnya, naga Si Feng mengetuk setiap satu dari 20 Destruction Spear ke samping. Tombak-tombak itu bahkan tidak menggerakkan naga 1 inci pun, apalagi merusak Divine Magic Dragon. Bab 1715 Efek Ajaib dari Alam Kebenaran. Dia memblokir semua serangan, bagaimana mungkin? Semua pemain di Primordial Divine Ruin adalah pakar. Beberapa dari mereka bahkan adalah ahli Realm Refinement, sehingga mereka semua mengakui betapa mengesankan teknik yang baru saja dilakukan Diro. Menurut pendapat mereka, 10 serangan kombinasi Diro benar-benar luar biasa. Bahkan jika tidak ada perbedaan dalam atribut dasar, Alam Refinement di antara kerumunan penonton tidak percaya diri dalam memblokir semua serangan itu tanpa mendukung sedikit pun. Kemungkinan keberhasilan mereka akan lebih rendah jika mereka harus melakukannya dengan makhluk yang dipanggil. Namun, Si Feng tidak hanya berhasil memblokir setiap serangan Diro, tetapi ia juga melakukannya dengan naga sihir ilahi. Pengendaliannya luar biasa. Syok melintas di mata Blue Jade saat dia menyaksikan Divine Magic Dragon di langit. Jadi, ini adalah kekuatan ahli yang paling dekat dengan mencapai domain. Sebagai pemanggil tingkat 2, dia memiliki gagasan yang jauh lebih jelas tentang betapa sulitnya mengendalikan makhluk yang dipanggil daripada pemain lain. Praktis mustahil bagi pemain untuk mengendalikan makhluk yang dipanggil serta mereka melakukan tubuh mereka sendiri. Fakta ini berlaku bahkan untuk dirinya sendiri. Meskipun mencapai alam air yang mengalir, standar tempurnya dengan makhluk yang dipanggil hampir tidak ada di lantai 6 menara percobaan. Bahkan jika dia membuat terobosan dan mencapai Void Realm, dia hanya percaya diri dalam meningkatkan standar tempurnya ketika mengendalikan makhluk yang dipanggil ke tingkat menengah lantai 6 menara percobaan. Namun, Si Feng benar-benar bisa mencapai alam penyempurnaan dengan naga sihir ilahi. Ini sungguh sulit dipercaya. Sementara itu, melayang di udara, Diro berhenti berusaha untuk mengalahkan kualitas serangan botol lawannya setelah menyaksikan tendangan voli pertamanya gagal. Sebaliknya, ia memiliki serangan 21 Destruction Spear secara bersamaan dari arah yang berbeda. Tiba-tiba, sejumlah garis cahaya hitam pekat mengancam untuk melahap naga sihir ilahi. Bajingan ini, dia benar-benar menahan aku. Shadow Sword mengepalkan tangannya dengan tegang, frustasi memenuhi tatapannya ketika dia menyaksikan Destruction Spear menari di udara. Ketika dia mengendalikan naga sihir ilahi, serangan Diro dengan Destruction Spear sangat mudah. NPC belum menggunakan teknik tertentu. Namun, sekarang, Destruction Spear bergerak dalam pola yang terkoordinasi dan terkoordinasi dengan baik. Gerakan-gerakan ini jelas merupakan hasil dari semacam teknik pertempuran. Bahkan jika tidak ada perbedaan antara Shadow Sword dan atribut lawannya. Dia merasa bahwa dia akan beruntung untuk memblokir beberapa tombak jika dia mencoba bertahan melawan serangan terkoordinasi secara pribadi. Saat Destruction Spear hendak membajak naga sihir ilahi, Si Feng memutuskan untuk maju daripada mundur. Dia mengendalikan naga sihir ilahi untuk terbang dengan kepala lebih dulu ke tombak yang mendekat. Apa yang dia coba lakukan? Tindakan Si Feng mengejutkan penonton yang menyaksikan. Meskipun Destruction Spear tidak bisa membunuh naga sihir ilahi, jika semua 21 tombak menghantam makhluk yang dipanggil, dampaknya pasti akan membuatnya terbang beberapa ratus meter ke belakang. Jika itu terjadi, Diro akan memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan arai sihir pertahanan Zero Wing. Namun, karena semua orang berasumsi bahwa Si Feng mencoba untuk memaksa jalan melalui serangan, naga sihir ilahi mulai bermanuver dengan tangkas di sekitar tombak dan dengan cepat menutup jarak antara itu dan Diro. Tombak penghancur apapun yang datang dekat naga menyapu sisiknya, atau makhluk yang dipanggil itu menangkisnya dengan cakar, mereka tidak bisa mengenai naga sihir ilahi. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan mungkin berasumsi bahwa Destruction Spear telah secara aktif menghindari naga. Alam air mengalir, Blue Jade tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya saat dia menyaksikan pemandangan di depannya, tidak bisa mempercayainya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihat situasinya, standar tempur Divine Magic Dragon pasti berada di alam air yang mengalir. Tidak ada cara lain untuk memblokir semua serangan tombak itu. Namun, situasinya juga membuatnya bingung. Hanya bagaimana Si Feng mencapai prestasi seperti itu? Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Mereka berbicara tentang mengendalikan makhluk yang dipanggil di sini. Blue Jade bukan satu-satunya yang terkejut. Banyak ahli di Primordial Divine Ruin sama-sama terpana.
Mengesampingkan standar tempur pribadi Si Feng, kendalinya atas makhluk-makhluk yang dipanggil pasti dapat menempati peringkat paling atas dari domain dewa. Jadi, ini adalah manfaat sebenarnya dari alam kebenaran. Si Feng, yang menghindari Destruction Spear tanpa henti, merasakan kekuatan sebenarnya dari alam kebenaran untuk pertama kalinya. Tidak seperti Realms of Refinement, Realms of Truth berfokus pada mengerahkan potensi maksimum tubuh seseorang, daripada panca indera. Oleh karena itu, bahkan ketika mengendalikan naga sihir ilahi, penampilannya di alam kebenaran telah mencapai alam kenaikan. Setelah menangkis serangan tombak tak berujung untuk sesaat, naga sihir ilahi yang dikendalikan Si Feng tiba di hadapan Diro. Si Feng kemudian memiliki makhluk yang dipanggil menamparkan di NPC. Namun, Diro masih merupakan NPC mitik, dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Sebelum cakar besar itu bisa mencapainya, ia menggunakan gerakan seketika maju dan muncul 100 meter dari lokasi aslinya. Namun, tidak ingin memberi NPC waktu untuk bernapas, Si Feng maju sekali lagi. Tiba-tiba, Diro berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan tidak punya pilihan selain menghindari serangan Si Feng secara fisik. Sambil menghindar, Diro terus melantunkan mantra dan menulis rune ilahi. Meskipun Si Feng menyadari apa yang sedang dilakukan NPC, dia tidak bisa berbuat apa-apa. 5 detik, 10 detik, 20 detik. Setelah melantunkan selama 24 detik, Diro tiba-tiba berhenti dan mencibir pada naga sihir ilahi di depannya. Jatuh ke dalam kegelapan abadi, teriak Diro sebelum memutar-mutar tongkat di tangan kanannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan 36 susunan sihir raksasa muncul di sekitar naga sihir ilahi. Rantai pitch hitam kemudian muncul dari arai sihir, mengikat naga. Rantai kemudian mengikat naga sihir ilahi dalam bola raksasa, hitam pekat. Kutukan tingkat 4, penjara gelap. Meskipun naga sihir ilahi itu kuat, bahkan bukan monster jika kalibernya akan mampu berjuang bebas dari batasan kutukan tier 4. Bagaimanapun, kutukan tier 4 memiliki kekuatan untuk menyaingi tier 5 mantra. Sampah, Divine Magic Dragon telah diikat. Ekspresi Shadow Sword menjadi gelap ketika dia melihat Diro terbang menuju arai sihir pertahanan Zero Wing setelah melakukan kutukan tier 4. Meskipun arai sihir defensif tipe gerakan itu kuat, itu hanya akan bertahan beberapa hit dari tier 4 NPC. Selain itu, tidak seperti monster, kelas sihir NPC seperti Diro akan memiliki pemahaman akut tentang arai sihir. Menembus arai sihir pertahanan akan menjadi permainan anak-anak untuk Diro. Setelah arai sihir pertahanan hilang, Evil Demons dan Evil Beasts yang tersisa akan lebih dari cukup untuk memusnahkan pasukan Zero Wing beberapa kali lipat bahkan jika Diro tidak terlibat. Api hitam, waktumu habis. Beast Emperor mengungkapkan seringai kemenangan ketika dia melihat Diro bergerak lebih dekat ke susunan sihir pertahanan Zero Wing. Dia sedikit khawatir bahwa naga sihir ilahi akan terlalu banyak untuk ditangani oleh Diro, tetapi pada akhirnya, NPC tier 4 masih menjadi NPC tier 4. Meskipun Diro bukan tandingan Divine Magic Dragon dalam konfrontasi langsung, dia tidak akan kesulitan mengikatnya untuk waktu yang singkat. Cukup lama bagi Diro untuk melenyapkan sekelompok pemain tier 2. Ini membuat anggota Zero Wing dalam susunan sihir pertahanan menjadi gugup. Di tempat lain, 2 Mythic Evil Beasts telah berhasil memaksa mereka melewati Divine Magic Dragon Flying Shadow. Kedua Mythic Evil Beasts kemudian berkoordinasi dengan Diro. Itu jelas bahwa mereka berencana untuk menembus arai sihir pertahanan dengan satu serangan. Para pemain yang menonton sudah bisa membayangkan susunan sihir pertahanan yang hancur di bawah serangan gabungan 3 eksistensi tier 4 ketika Diro dan 2 Mythic Evil Beasts berjarak kurang dari 100 meter dari penghalang di sekitar anggota Zero Wing. Sepertinya Zero Wing hancur kali ini, kata Quiet Melody, mendesah. Meskipun pertempuran ini sudah dekat, Zero Wing masih belum cukup kuat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Beast Emperor tidak hanya akan meyakinkan NPC tier 4 untuk mengambil tindakan untuknya, tetapi NPC juga akan menggunakan begitu banyak kutukan tier 4. Jadi, ini adalah kekuatan sebenarnya dari tier 4 NPC. Meskipun menyaksikan Diro dan 2 naga jahat mendekat, Si Feng tidak mengungkapkan tanda-tanda ketakutan atau keputusasaan. Sebagai gantinya, ia dengan cepat memberikan kendali pedang bayangan dari naga sihir ilahi saat ia mengeluarkan gulir domain tier 4 yang ia peroleh setelah membunuh jiwa Tyrant. Ketika dia mengaktifkan scroll domain tier 4, cahaya biru berdesir darinya, memanjang hingga radius 1000 yard. Tiba-tiba, semua musuh dalam jangkauan keterampilan domain ditekan. Karena hal ini, Diro, yang telah ditekan oleh keterampilan domain naga sihir ilahi, kehilangan lebih banyak atribut dan kecepatan reaksi. Sekarang, dia hanya memiliki 80% dari atribut dasar aslinya. Terhadap NPC tier 4 seperti Diro, efek dari scroll domain tier 4 cukup mencengangkan. Sayangnya, Diro masih tak terbendung untuk pemain. Setelah mengaktifkan gulir domain, Si Feng mengambil gulir penjaga pemanggilan dari tasnya dan memanggil Ana. Mengapa pemimpin persekutuan memanggil pengawal pribadinya? Aqua Rose, Gentle Snow, dan para anggota Zero Wing lainnya bingung melihat Ana bergabung dengan medan perang. Mereka bukan orang asing bagi Ana. Dia, tanpa diragukan lagi, memiliki potensi pertumbuhan paling menakutkan dari pengawal pribadi yang pernah mereka lihat dalam permainan. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bahkan bisa mengalahkan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Namun, Ana hanya seorang tier 2 NPC. Bahkan jika atribut Diro dan kecepatan reaksi ditekan, Ana masih tidak punya harapan untuk menjatuhkannya.
Namun, ketika anggota Zero Wing meragukan kewarasan Si Feng mengambil ramuan merah tua dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ana. Setelah menerima ramuan itu, Ana melepaskan tutup botol dan meminumnya tanpa ragu. Pemain bukan satu-satunya yang bisa menggunakan ramuan di domain dewa. NPC juga bisa. Ramuan merah tua itu tidak lain adalah Grandmaster peringkat ramuan pertumbuhan Si Feng telah diperoleh setelah membunuh Baphomet. Saat dikonsumsi, ramuan akan secara paksa menaikkan pengguna dengan satu tingkat. Setelah mengonsumsi ramuan itu, fisik Ana mulai berubah. Ambien mana yang mengelilinginya membanjiri dirinya, dan ketika itu terjadi, rune ilahi emas mulai menghiasi tubuh Ana, menambahkan sedikit kekudusan dan keindahan pada penampilannya. Aura Ana juga telah mengalami transformasi yang menantang surga. Jika aura sebelumnya seperti air yang mengalir, auranya yang baru terasa seperti lautan yang tak berujung. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan melihat bahwa Ana bukan lagi seorang tier 2 NPC, tetapi seorang tier 3 NPC yang bonafit. Bagaimana ini mungkin? Bahkan berbagai kekuatan utama dan Beast Emperor telah memperhatikan transformasi Ana, apalagi anggota Zero Wing. Lagi pula, kenaikannya dari tingkat 2 NPC ke tingkat 3 telah menyebabkan cukup banyak keributan. Baiklah, mari kita mulai babak kedua. Si Feng tersenyum pada Diro yang mendekat.